What's up guys, ketemu lagi sama gue di channel ini, channel yang membahas hal-hal seputar Manchester United. Jadi kalau kalian adalah fans Manchester United, kalian bisa banget nih guys buat subscribe channel ini, oke? Ya, untuk video kali ini gue bakal mencoba untuk membahas ataupun menceritakan ya sedikit cerita tentang sosok mantan pemain yang pernah memperkuat MU yang di bulan ini lagi ulang tahun nih guys. Dia adalah Henrik Larsson. Seperti apa? Let's check it out. Ya sebelum gue bahas tentang Henrik Larsson nih, gue mau nanya dulu nih guys ke kalian. Kalian ada yang pernah nonton ataupun ada yang masih ingat tentang film Hangover nggak guys? Film yang ceritanya itu tentang cowok-cowok pada mabuk berat, terus mereka nggak inget kejadian apa yang mereka alami pas lagi mabuk berat itu. Nah, gue inget di film Hangover 1 itu kan ada ini ya penampilan ataupun ya penampilan spesial dari legenda tinju dunia yaitu Mike Tyson ya. Nah di film itu walaupun Mike Tyson itu cuma sebentar doang, tapi menurut gue sosok Mike Tyson itu sukses untuk bikin kejutan ya, sukses bikin kejutan dan juga cukup berkesan ya di di mata penonton, khususnya sih gue ya, nggak tahu kalian. Ya tapi penampilan Mike Tyson itu memang bikin bikin kita inget ya dengan film itu. Nah mungkin penampilan penampilan Tyson di film Hangover itu mirip-mirip dengan penampilan Henrik Larsson ya di MU. Larsson waktu main di MU itu udah nggak muda lagi guys, umurnya itu udah 35 tahun waktu itu. Dan dia juga cuman main sebentar aja di MU, cuman sekitar 10 minggu lah. 10 minggu lah. Tapi walaupun cuma sebentar, tapi penampilan Larsen ini memberikan memberikan kesan yang spesial ya buat para fans MU waktu itu. Sebelum membela MU sendiri, sebenarnya gue tahu sosok Larsen ini sejak dia masih main di Celtic ya, di Skotlandia sama Celtic. Waktu itu Larsen sendiri dikenal sebagai sosok seorang striker yang tajam dan juga ditakuti lawan-lawannya. Selama 7 musim bermain untuk Celtic sendiri, total Larsen telah memainkan 313 laga dan mencetak 242 gol guys, dan memenangkan banyak gelar untuk klub yang bermarkas di kota Glasgow ini. Nah setelah 7 musim dia membela Celtic, Larsen ini kayaknya butuh tantangan baru nih guys. Makanya dia habis itu pindah, dan Barcelona adalah pelabuhan berikutnya buat Henrik Larsson. Nah tapi di Barcelona ini sayangnya Larsen ini bukan bukan pilihan utama ya di lini depan, karena waktu itu sendiri di Barcelona itu udah ada Ronaldinho, udah ada Ludovic Juli, udah ada Samuel Eto'o, jadi Larsen cuma jadi apa ya, pemain cadangan aja deh, cuma pemain pengganti aja. Tapi walaupun di Barcelona Larsen ini bukan bukan pemain utama, tapi bukan berarti Larsen ini tanpa kontribusi ya buat Barcelona. Bahkan di pertandingan terakhirnya bersama Barcelona aja Larsen ini sukses mencetak 2 assist ya, yang mengantarkan Barcelona untuk menjuarai Liga Champions ketika lawan Arsenal di tahun 2006. Bahkan waktu itu seorang Thierry Henry yang masih main di Arsenal dia sempat memuji penampilan Larsen ya di pertandingan itu. Dia bilang orang-orang selalu memuji Ronaldinho, Samuel Eto'o dan juga Ludovic Juli dan lainnya. Tapi saya rasa Larsen lah yang patut dipuji kali ini. Dia masuk dan merubah jalannya pertandingan. Dia adalah pemain yang mampu memberikan perubahan. Ya waktu itu emang Larsen cuman jadi pemain pengganti aja, dia masuk di babak kedua, gue lupa gantiin siapa menit berapa, cuman dia masuk itu di babak kedua dan langsung merubah jalannya pertandingan, dan dia langsung membuat 2 assist untuk 2 gol Barcelona, dan akhirnya Barcelona pun menjadi juara ya di pertandingan itu. Nah setelah 2 musim membela Barcelona, akhirnya Larsen memutuskan untuk pulang kampung nih guys ke Swedia, tepatnya ke klub Helsingborg.
Nah, di saat orang-orang ini pada berpikir bahwa karir Larsen di liga-liga top Eropa udah habis, di sini Larsen langsung bikin kejutan nih guys. Pada Januari 2007, Manchester United lewat Sir Alex Ferguson memperkenalkan Larsen sebagai pemainnya ya. MU waktu itu minjem Larsen sampai Liga Swedia kembali bergulir. Nah, Liga Swedia ini emang agak sedikit beda ya, bukan sedikit ya, emang beda ya dari liga-liga Eropa lainnya. Kalau biasanya kan liga Eropa lainnya itu yang kita tahu tuh biasanya kan mereka itu mulai di bulan Agustus atau September lah ya, Agustus, iya Agustus atau September, terus beresnya di bulan Mei ya, Mei atau Juni. Nah, kalau Mei lah, Mei. Nah, kalau Liga Swedia ini beda, guys. Dia ini mulainya itu jadi akhir Maret atau awal April sampai dengan bulan November. Jadi mereka itu nggak ada libur musim panas ya, yang ada libur musim dingin mereka. Mungkin karena faktor cuaca kali yang lebih dingin di Swedia. Dan memang waktu itu juga MU lagi butuh striker ya. Walaupun waktu itu MU masih punya Wayne Rooney, masih punya Louis Saha, masih punya Alan Smith dan juga masih ada Ole Gunnar Solskjaer. Tapi tiga nama terakhir ini, Solskjaer, Smith sama Saha ini pemain yang gampang cedera dan lagi cedera kalau nggak salah waktu. Jadi mungkin karena itu Sir Alex memutuskan untuk mendatangkan seorang striker lagi ya, dan Larsen dipilih oleh Sir Alex untuk membantu lini serang United saat itu. 7 hari setelah bergabung bersama MU ini Larsen langsung melakoni debutnya dan langsung membuat gol nih guys di Piala FA ketika MU lawan Aston Villa waktu itu. Beberapa pekan setelah debutnya ini akhirnya Larsen juga berhasil mencetak gol ya, golnya di Liga Inggris bersama MU ketika MU menang telak 4-0 atas Watford. Waktu itu Larsen itu mencetak gol ketiga MU guys. Setelah dibuat terkesan dengan penampilan dan kerja keras Larsen untuk MU, sebenarnya waktu itu Fergie tertarik untuk memperpanjang masa pinjam Larsen ya. Tapi sayangnya waktu itu Larsen menolaknya dengan alasan bahwa dia udah janji katanya sih sama keluarga sama klubnya bahwa kalau dia itu bakal balik itu di bulan Maret. Jadi dia menolak untuk memperpanjang masa pinjamannya di MU. Tapi walaupun Larsen nggak memperpanjang kontraknya di MU, tapi akhirnya Larsen berhasil memberikan kado perpisahan indah ya buat MU di pertandingan terakhirnya waktu itu ketika MU lawan Lille di Liga Champions. Waktu itu Larsen mencetak satu-satunya gol di pertandingan itu dan membuat MU lolos ke babak selanjutnya. Ya kalau kita lihat dari statistiknya Larsen di MU sih sebenarnya nggak terlalu istimewa ya guys ya. Dari 10 minggu dia membela MU aja dia cuma main 13 pertandingan, itu juga nggak semuanya dia main full 90 menit ya. Tapi kalau waktu itu kalian lihat permainan dia kalian pasti bakal suka ya, karena gue lihat dia itu seorang tipe pemain yang bekerja keras, dia tuh bekerja keras dan juga dia itu nggak egois mainnya. Jadi lebih apa ya, lebih mementingkan kepentingan tim dibanding dengan kepentingan pribadinya. Nah, kalau kita lihat dari segi gol yang dicetak Clarkson juga sama aja sih sebenarnya, nggak terlalu istimewa, dia cuma nyetak 3 gol aja selama di MU. Tapi menurut gue timing dari gol-golnya ini lumayan istimewa ya. Dia mencetak gol gol pertama itu waktu di laga debutnya, waktu yang Milan Aston Villa tadi, dan dia mencetak gol terakhirnya itu di Old Trafford guys, yang memastikan MU lolos ke babak selanjutnya di Liga Champions. Nah, jadi wajar ya kalau kalau banyak fans MU yang masih ingat dengan sosok Henrik Larsson sampai saat ini. Bahkan Fergie juga sempat memuji Larsen ya waktu itu. Dia bilang dia adalah seorang yang profesional, sikapnya sangat fantastis bagi kami. Kami ingin ia tetap tinggal, tapi dia sudah berjanji pada keluarga untuk kembali ke Helsingborg dan saya rasa kami harus menghormati itu.
Tapi jika saya punya kesempatan, saya akan melakukan segala cara untuk mempertahankannya. Nah, MU sendiri di akhir musim akhirnya menjuarai Liga Inggris ya. Tapi sayangnya nih Larsen ini nggak dapat medali nih guys, nggak dapat medali medali Liga Inggris. Karena menurut peraturan di Liga Inggris yang berhak menerima medali itu katanya sih yang pemain yang minimal itu bermain 10 pertandingan bersama timnya. Sedangkan Larsen waktu itu cuman main 7 pertandingan aja. Tapi walaupun begitu karena mungkin rasa rasa respect, rasa hormat MU kepada Larsen, waktu itu sebenarnya pihak MU juga sempat meminta ke Liga Inggris buat buat ini ya buat nambah medali buat Larsen, tapi sayangnya waktu itu Liga Inggris menolaknya. Ya tapi dari situ kita bisa lihat ya sebesar itulah respect yang diberikan MU kepada Henrik Larsson ini. Ya itu dia sedikit guys cerita gue tentang Henrik Larsson. Semoga kalian menyukainya. Mohon maaf kalau gue ada salah-salah kata. Oke, bye. Peace.